Bismillahirrahmanirrahim. Trans Production dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Getar-Getar Manusia Pilihan. Getar-getar perjuangan para sahabat dan tokoh Islam pada masa awal kebangkitan Islam. Tidak! Jangan kau sentuh aku! Anak tidak tahu diri! Mundur dan berdiri di tempatmu! Tenanglah, Khudas, tenanglah. Jangan emosi, sabarlah. Aku yakin Mus'ab sedang dalam pengaruh kekuatan sihir Muhammad. Tenanglah, semuanya akan beres. Demi Allah yang menguasai sekalian alam, yang menguasai kehidupan dan kematian, serta hari akhir. Aku ini sadar dan waras, Paman Utbah. Aku tidak dalam pengaruh sihir. Ajaran yang dibawa oleh Rasulullah bukanlah ajaran sihir menyihir. Itu adalah ajaran kebenaran, ajaran yang mengesahkan Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Penuh dengan riuh gemuruh pekik jihad fisabilillah, pantang gentar berkorban harta, jiwa dan raga, serta manis dan indahnya sentuhan takwa, turut mewarnai kisah akbar ini. Anakku, kasihan kau sayang. Semoga saja kau kuat mendengar semua ini. Semoga kau kuat menerima kenyataan ini. Kenapa Umi diam? Ada apa Umi? Tidak ada apa-apa anakku. Kadangkala orang banyak berkata macam-macam tentang apa yang belum dialaminya. Tapi begitu dia mengalaminya, dia sakit dan tak bisa menerimanya. Umi, kenapa Umi berkata demikian? Apa sebenarnya yang terjadi? Getar-getar manusia pilihan. Kali ini mengetengahkan kisah Mus'ab bin Umair. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahroni. Naskah karya Chandra Argadinata. Sutradara Haryoko. Ilustrasi musik, teknik dan montase Arifin ES dan Indra Mahendra. Diproduksi oleh PT Transferama Avista Graha. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya dalam kisah mereka itu ada ibrah, pengajaran sebagai contoh teladan bagi orang-orang yang berakal. Fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah pengajaran itu, hai orang-orang yang mempunyai pengetahuan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dalam seri yang ke-20 ini didukung oleh para pemain Marji sebagai Zubaidah binti Utbah, Francisca sebagai Romlah binti Zubir bin Zaid, Neni Haryoko sebagai Umi Zubaidah, Anas Sambayon sebagai Hunas binti Malik, Suryadin Tanjung sebagai Utbah bin Al-Zam'ah, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita.
Ramlah terdiam mendengarkan apa yang dikatakan oleh Zubaidah. Gadis itu menarik napas sambil memandangi wajah-wajah sahabatnya. Mereka sama-sama tegak berdiri. Lama kedua gadis manis itu saling pandang. Kenapa kau diam? Kau menyadarinya bukan? Aku tak menyangka semuanya ini kau lakukan padaku, Ramlah. Karena selama ini aku selalu baik padamu. Aku selalu membantumu. Tapi apa balasanmu, ha? Tahan dulu bicaramu. Jangan asal bicara, Zubaidah. Aku tahu kau selalu membantuku. Aku tak akan pernah melupakan hal itu. Sampai mati pun, aku akan ingat padamu. Tapi kalau kau katakan aku telah melakukan sesuatu padamu, telah mengkhianatimu, telah merampas Mus'ab dari tanganmu, itu tidak benar. Aku, kau, dan Mus'ab bukan anak kecil. Kita sudah bisa berpikir. Semua orang mempunyai hak. Hak untuk saling mencintai. Hak untuk saling menyayangi. Aku mengenal Mus'ab memang berawal dari pesta malam itu. Tapi bukan berarti kau bisa menuduhku dan mengatakan bahwa aku telah mengkhianatimu. Adat mana yang kau pakai? Mus'ab mencintaiku, memilihku karena memang dia merasa masih sendiri. Kalau tidak mungkin dia melakukan itu. Bohong. Kau telah merayunya. Kau telah melakukan sesuatu yang curang. Dia milikku. Aku mengenal siapa dia. Aku mengerti tentang dirinya. Zubaidah, mengenal bukan berarti mengasihi dan mencintai. Aku yakin kau mengerti tentang dia. Tapi kau tidak memahami siapa dia sebenarnya. Siapa bilang aku tak memahaminya? Aku tahu dan paham semua tentang dirinya. Baik keluarganya maupun uminya. Kau tidak jujur, Zubaidah. Kau mengenal Mus'ab bukan dari mata dan hatimu sendiri, tapi karena jasa orang tuamu. Ayahmu yang banyak cerita padamu tentang dirinya. Tapi lain denganku. Dia membuka semuanya padaku. Menceritakan ketertekanannya, keterbelengguannya, ketergantungannya. Pernahkah dia mengeluh dan mendesah di depanmu? Pernahkah dia bicara soal orang tuanya di depanmu? Jawablah, kenapa kau diam? Diam. Aku tidak mau mendengar. Pokoknya kau telah mengkhianatiku. Kau telah merusak hubungan baik kita. Aku menyesal telah menjadi sahabatmu. Aku tidak kaget mendengarnya. Karena aku yakin hal itu pasti terjadi. Kau pasti akan membenciku. Tapi demi Dewa Lata dan Uzza, aku tak akan pernah membencimu. Kau tetap sahabatku, Zubaidah. Aku tidak menyesal mempunyai sahabat seperti kau. Yang aku sesalkan, kenapa sahabatku memiliki hati dan jiwa yang lemah. Mulai hari ini, jam ini, dan detik ini, kau bukan lagi sahabatku. Kau telah mengibarkan bendera perang. Maka kau harus siap menghadapinya. Hanya sebelum terlambat. Aku sarankan padamu, sebaiknya kau mundur dan kembalikan Mus'ab padaku. Atau kau menghindarilah. Atau kau akan menyesal nantinya. Bukan aku yang mengobarkan api perang. Tapi kau sendiri kan? Zubaidah, coba kau berpikir tenang. Mus'ab laki-laki dan kita perempuan. Kita semua sama-sama bebas. Biarkan Mus'ab memilih calon hidupnya. Bersainglah secara sehat. Tidak bisa. Mus'ab milikku. Orang tuanya setuju kalau aku yang menjadi istrinya Mus'ab. Ayahku dan uminya adalah teman baik. Aku tahu itu. Dan itulah kelemahanmu. Sejak dulu kau selalu mengandalkan kekuatan dan kekuasaan orang tuamu. Tapi walaupun demikian, aku tidak akan mundur. Kau telah terlanjur mengeluarkan kata-kata seperti itu padaku. Walaupun suatu saat aku kalah, tapi aku bangga pada diriku sendiri bahwa aku kalah terhormat. Mungkin kau bisa memiliki diri dan jasad Mus'ab, namun hatinya adalah milikku. Diam! Diam! Aku tidak mau mendengar itu. Kenapa aku harus diam, Zubaidah? Aku punya hak untuk bicara. Ya, kau punya hak. Tapi nanti aku juga punya hak untuk melakukan sesuatu sesukaku. Dan kau akan merasakan akibatnya.
Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Setelah mengatakan kalimat itu, Zubaidah dengan geram melangkah pergi meninggalkan Ramlah. Gadis itu tak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa mendesah dan memandangi sahabatnya itu pergi dari hadapannya, lalu meninggalkan rumahnya. Ada duka yang menyentuh hatinya, ada rasa perih yang melanda jiwanya. Maafkan aku, sahabat. Aku tidak bermaksud menyakiti hatimu. Tapi aku juga punya hak untuk membela diri dan harga diriku. Semoga kau mengerti. Tapi biar bagaimanapun, kau tetap sahabatku. Aku tidak akan melupakan dirimu, kebaikan, dan juga jasa-jasamu. Ketika tiba di rumahnya, Zubaidah langsung masuk ke kamarnya dan menangis. Sang Umi yang diam-diam mengikuti anak gadisnya ke kamar menjadi heran dan geleng-geleng kepala. Aduh, anak Umi, kenapa jadi begini? Kenapa kok pulang-pulang langsung menangis? Ada apa, anakku? Dia jahat. Dia mengejekku, Umi. Dia mengatakan bahwa Mus'ab bin Umair tidak mencintaiku. Dia memperolokkan aku. Umi, Ramlah jahat. Dia tak mau melepaskan Mus'ab. Dia mengajakku bersaing. Dia mengajakku bertarung mendapatkan Mus'ab. Katanya aku mengandalkan ayah dan tidak punya kemampuan untuk mendapatkan Mus'ab. Umi rasa dia benar. Umi memihak siapa? Kenapa Umi malah membantunya? Malah memenangkan Ramlah? Umi jahat. Umi mengatakan yang sebenarnya, anakku. Dia benar. Aku tidak membela siapapun. Memang selama ini aku melihat kau tidak berusaha. Kau selalu meminta bantuan pada ayahmu. Tak ada yang kau lakukan sendiri. Kau mengenal Mus'ab juga karena ayahmu. Lalu kau tahu tentang keluarganya juga karena ayahmu. Semua yang terjadi atas dirimu karena ayahmu. Kau tidak bisa berdiri sendiri, anakku. Tidak mau menunjukkan kemampuanmu sendiri. Tapi Umi, aku... Nah, sekarang kau ditantang oleh Ramlah. Kalau kau berani menghadapi kenyataan, kau harus menerima tantangan yang diajukan oleh Ramlah. Kau harus siap bersaing dengannya. Tapi Umi, bagaimana kalau aku tak bisa? Untuk maju dan mendapatkan sesuatu yang menjadi keinginan kita, tidak ada yang tak bisa. Kita harus memiliki keyakinan untuk meraih kemenangan. Karena kemenangan yang berawal dari sebuah perjuangan dan jerih payah akan membungakan kebanggaan di hati dan menambah keyakinan serta percaya diri. Kau harus terima tantangan itu, anakku. Itu kalau kau ingin maju dan berhasil dalam hidupmu. Tapi Umi, bagaimana kalau aku kalah? Setiap pertarungan pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Tak mungkin dua-duanya menang. Dan begitu juga sebaliknya. Tapi kalau kau memang kalah, itulah resiko dari segala perebutan. Dan itulah batas kemampuanmu, anakku. Kau harus menyadarinya. Lalu tempa dirimu dengan pengalaman itu untuk bekal hidupmu. Bukan menangis seperti ini. Tapi aku tak sanggup. Aku tak bisa melakukannya. Umi hanya memberikan pandangan. Bisa atau tidak, itu tergantung padamu. Mau kau ikuti atau tidak, itu urusanmu. Tapi kalau kau tetap seperti sekarang ini, selalu mengandalkan orang tua, maka sampai kelak pun kau tak akan punya keyakinan pada dirimu. Kau tak akan bisa lepas dari sebuah ketergantungan. Bagaimana nanti kau mengajari anak-anakmu untuk menghadapi hidup?
Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Zubaidah menatap Uminya dengan pandangan berkaca-kaca. Lalu dia memeluk Uminya dan menangis semakin jadi. Uminya mengusap kepala putrinya. Hatinya tersentuh juga dengan isakan putrinya. Sudahlah anakku, segala persoalan tak akan bisa dipecahkan dengan air mata. Bangunlah, tatap masa depanmu. Karena kehidupan yang akan datang, kurasa akan lebih berat lagi dari yang sekarang kau hadapi. Umi dan ayahmu akan semakin tua. Lalu kami akan mati seperti kakek dan nenekmu. Kalau kau tidak tegar dan tidak bisa berdiri sendiri, siapa yang kelak akan kau andalkan? Sahabatmu benar. Tidak. Tidak. Dia bukan sahabatku. Dia musuhku. Kau tidak boleh membencinya, anakku. Dia telah mengajari secara tidak langsung dan tanpa diketahuinya. Dia itu memberikan suatu masukan yang amat berharga pada dirimu. Aku tak peduli. Yang penting dia telah menyakitiku. Dia telah menjadi musuhku. Dan kelak dia akan menanggung akibatnya. Anakku, kenapa kau jadi seperti ini? Janganlah karena cinta kau menjadi orang yang jahat. Umi mengatakan bahwa dia benar. Dia mengajarimu cara yang baik tanpa disadarinya. Kenapa kau harus memusuhinya? Sudahlah Umi, jangan terlalu memenangkan dirinya. Dia telah menjadi musuhku. Dan kelak dia akan merasakan akibat dari perbuatannya. Ya, kalau memang kau tidak bisa dinasehati, Umi tidak akan campur tangan lagi. Pokoknya Umi telah memberikan pandangan padamu. Sekarang uruslah sendiri. Tak ada lagi yang bisa Umi lakukan untukmu. Oh ya, kalau kau mau makan, semuanya sudah disiapkan di ruang belakang. Semoga saja kejadian ini tidak menghilangkan nafsu makanmu. Karena tanpa semangat, kau tak akan bisa melakukan apa-apa, anakku. Mus'ab bukan manusia yang terbuat dari patung. Semua orang mengenalnya bahwa dia anak yang cerdas dan baik. Dia cerdik dan memiliki pemikiran yang berbakat. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Hari berganti hari. Suatu hari, Khunas binti Malik dan Utbah bin Al-Zam'ah tampak sedang duduk bicara di ruang tengah rumah besar milik Khunas binti Malik. Keduanya tampak membicarakan sesuatu dengan amat serius. Utbah, kau harus bicarakan dengan putrimu bahwa aku telah mempersiapkan hari yang baik untuk pesta perkawinan mereka. Oh, aku bahagia sekali mendengarkan semuanya. Kurasa putriku pun akan bahagia mendengarnya. Karena tidak ada lagi kecemasan dan kesedihan yang akan melanda dirinya. Kesedihan? Apa maksudmu? Terus terang, Khunas. Selama beberapa hari belakangan ini putriku selalu cemas dan ragu pada Ramlah. Karena menurutnya, gadis itu mengajaknya bersaing untuk mendapatkan Mus'ab. Padahal anakku sangat yakin bahwa Mus'ab sering ke rumah gadis itu. Jangan cemas, Tuan Utbah. Aku memang membiarkan dia pergi ke sana. Oh iya. Karena aku sudah mengatakan padanya agar memutuskan hubungannya dengan Ramlah. Aku tidak merestuinya. Tapi sekarang, dengan perkawinan ini, semuanya akan menjadi nyata. Bahwa gadis itu tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Iya, aku yakin semuanya.
bahwa memang tidak akan ada apa-apa lagi di antara mereka. Tapi kapan kita melaksanakan semuanya? Karena aku akan mempersiapkannya juga. Kita bisa mempersiapkannya dalam waktu dekat ini. Kurasa kita adakan pesta itu pada saat purnama kedua terbit, bertepatan dengan hari pemujaan di Ka'bah. Aku setuju sekali. Kalau begitu, aku akan segera pulang dan mengatakannya pada putriku agar dia tenang. Ya. Lalu aku juga akan mempersiapkan sesuatu. Kita adakan sebuah pesta yang meriah. Silahkan, pulanglah. Katakan pada putrimu, aku sangat senang kalau dia menjadi menantuku. Iya, iya. Utbah bin Al-Zam'ah dengan senang dan sambil terus tertawa pergi meninggalkan rumah Khunas binti Malik. Sedangkan perempuan itu hanya tersenyum-senyum saja melihat sahabatnya pergi. Mus'ab adalah putraku. Aku tidak mau dia terlalu lama bermain dalam kesendirian dan bersama-sama dengan gadis miskin itu. Kalau dia kawin dengan Ramlah, apa yang akan didapatnya? Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Nah, apakah Mus'ab akan benar-benar kawin dengan Zubaidah? Lalu bagaimana dengan keislamannya? Saudara pendengar, nantikanlah kelanjutan kisah ini. Mus'ab bin Umair dalam seri berikutnya. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Ya Tuhan kami, janganlah disiksa kami jika kami lupa atau salah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Tuhan kami, terimalah amalan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau penerima taubat, lagi penyayang. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai jumpa.